Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah malikul alam. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala aqimis salata tarafan nahar wa zulfa minal lail innal hasanati yuzhibna sayyi'at dzalika dzikrul zakirin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum khata'un wa khairukum at-tawwabun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Isya yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan ini bisa disebut sebagai bulan taubat. Bulan pengampunan seluruh dosa-dosa kita. Apa sebabnya? Karena tidak ada satupun dari manusia kecuali para nabi dan rasul yang tidak dipenuhi dosa. Makanya Nabi mengatakan kullukum khata'un. Kita semua ini, kalian semua kata Nabi, itu tentu pernah melakukan dosa, pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah mereka yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja hadirin jamaah, seperti yang biasa kita fahami bahwa taubat itu dari segi besar kecilnya ada dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada juga dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu bisa terhapuskan dengan berbagai amalan ibadah yang kita lakukan, terutama di Ramadan ini. Bahkan baru saja kita berwudu ya. Kita memulai berwudu dengan membasuh tangan kita dan seterusnya, setiap organ tubuh kita yang kita basuh itu akan membuat dosa-dosa yang dilakukan oleh organ tubuh kita itu akan terhapus sedikit demi sedikit. Apalagi kemudian ketika sudah berwudu melangkahkan kakinya ke masjid. Semua orang atau setiap kita yang pergi ke masjid dan memang niatnya untuk sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkah yang dilangkahkan, baik berangkat atau pulang dari masjid, maka itu adalah pengampunan dosa. Sehingga kita kenal dalam sebuah riwayat pada masa Nabi ada seorang sahabat itu yang ketika hal ini disampaikan oleh Rasulullah ingin memindahkan rumahnya. Karena rumahnya cukup dekat dari masjid, dia kemudian ingin memindahkan rumahnya jauh dari masjid. Kenapa? Karena itu berdasarkan seorang sahabat, seperti yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Seorang sahabat di Madinah itu yang paling jauh rumahnya dari kota Madinah. Tapi ternyata dia yang paling cepat ke masjid. Karena memang terkadang begitu hadirin ya. Kalau kita yang paling jauh rumah kita biasanya hati-hati. Sehingga kita selamanya atau selalu mendahului jamaah yang sekalipun itu rumahnya dekat dari masjid. Bahkan ada terkadang orang yang paling dekat rumahnya di masjid nanti ke masjid setelah mendengar azan kan, atau mendengar qamah.
Sahabat ini kemudian diajak oleh Abu Ayyub, sebaiknya mungkin kamu jual sebagian harta yang kamu miliki supaya kau bisa beli kibas atau beli himar lah, kendaraan yang paling murah waktu itu, supaya kamu tidak kena terik matahari kalau panas, tidak kena dingin kalau terlalu dingin, musim dingin. Kamu sebaiknya beli itu. Apa dia katakan? Oh, saya tidak berkenan itu. Kenapa? Karena saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan setiap langkah kita ke masjid, maka kita akan mendapatkan satu pahala, mendapatkan satu pengguguran dosa, dan meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Kata Abu Ayyub, wah kenapa terlalu banyak yang didapat? Ada 3 hal yang secara simultan, ya, secara bersamaan itu diterima. Ada pengampunan dosa, ada pemberian pahala setiap langkah juga ditinggikan derajatnya oleh Allah. Saya belum pernah dengarkan itu dari Rasulullah. Maka kemudian diajaklah sahabat itu menemui Rasulullah dan kata Nabi, apa yang dikatakan itu semua kalian akan dapat. Ini kalau dosa, para ulama ini memaknai itu adalah dosa kecil. Itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil yang kita lakukan, baik sengaja atau tidak sengaja. Saya mengutip pandangan Al-Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan seluruh organ tubuh kita ini itu kan berpotensi melakukan kesalahan dan dosa. Sehingga di Ramadan ini, apalagi di akhir Ramadan, itu sebaiknya kita berusaha keras untuk dosa-dosa kita ini betul-betul tidak ada yang tersisa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemudian kita melakukan berbagai bentuk ibadah yang lain. Tetapi dosa kita kepada dosa yang kedua adalah dosa besar. Para ulama itu menyebut dosa besar itu, ada yang mengatakan ada 7 dosa paling besar. Ulama yang lain itu juga menyebut 7, tapi tidak sama sebagian dari 7 dosa yang disebutkan. Jadi ada banyak riwayat itu. Hanya Nabi mengatakan ittaqu sab'al mubiqat, hindari kalian 7 dosa paling besar. Tapi dari 7 dosa yang paling besar itu ada 1 dosa yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah, yaitu dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang biasa kita sebut sebagai dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa berupa syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Toh kalau itu pun Allah kehendaki. Ya. Dosa yang disebutkan itu kan pertama antara lain ya, riwayat yang pertama yang saya sebutkan itu kan asyirku billah. Ini tidak ada, semuanya sama itu, semua riwayat yang pertama menyebutkan syirik. Dan yang kedua itu adalah uququl walidain, semuanya juga sama. Semua ulama, semua riwayat itu menyebut uququl walidain, yaitu berdosa kepada kedua orang tua. Ini dosa yang paling besar. Sesudah apa? Sesudah syirik. Ya. Hari ini kita biasa melihat ya di berbagai media begitu banyak orang yang melakukan dosa yang luar biasa kepada kedua orang tuanya. Bahkan sudah orang tuanya sudah begitu tua, dia kemudian penjarakan hanya karena persoalan harta, hanya karena persoalan warisan saja. Ini sudah kita temukan di berbagai tempat, termasuk di Indonesia. Bahkan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan itu ditemukan itu. Ya, yang menjebloskan kedua orang tuanya, apakah bapak atau ibunya, ke dalam penjara. Ini dosa yang sangat besar dan beberapa dosa yang lain termasuk az-zina, as-sariqah, syarbul khamr dan seterusnya. Itu adalah dosa-dosa yang paling besar. Dosa yang seperti ini oleh ulama kita itu tidak akan pernah diampuni kecuali dengan jalan taubat. Jadi harus kita bertobat. Nah, tempatnya kita bertobat yang paling afdal itu adalah di Ramadan, apalagi di akhir Ramadan, sebelum
Kita ditinggalkan Ramadan, mari kita bertobat. Apalagi setiap malam kan kita melakukan i'tikaf. I'tikaf itu adalah media yang paling baik untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriktikaf di dalam masjid. Kita berzikir, kita mohon kepada Allah supaya mengampuni dosa-dosa kita. Harus kita data itu dosa kita. Saya pernah melakukan ini, aduh mudah-mudahan Allah. Apa sih yang disebut dengan dosa paling besar, dosa besar itu? Dosa besar itu adalah mengerjakan apa yang betul-betul dilarang oleh Allah yang ancamannya itu besar. Seperti yang saya sebutkan tadi, taqwa sab'al mubiqat. Hindari 7 dosa yang menghancurkan. Yang biasa disebut sebagai dosa paling besar. Tadi saya sudah sebutkan beberapa dosa itu. Ya. Taqwa sab'al mubiqat. Kita hindari, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun tentu pengampunan dosa itu tentu harus ada syaratnya, ada syaratnya seperti yang disebutkan oleh para ulama. Yang antara lain adalah al-azmu alla ya'udalah. Harus ada komitmen pada diri kita sendiri untuk tidak lagi melakukan dosa yang sama. Kalau kemudian selalu jadi dalam hati kita, sudahlah sekarang saya bertobat, besok saya lakukan lagi. Yakinlah hadirin itu tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak ada komitmen dari kita. Yang kedua, tabdilus sayyi'at bil hasanat. Mengganti dosa-dosa itu dengan kebaikan. Inilah ayat yang saya bacakan tadi. Ya, innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Bahwa kebaikan itu, ya, amalan-amalan yang baik itu bisa menghancurkan, menghilangkan berbagai macam dosa. Kalau kita senantiasa melakukan kebaikan seperti yang kita lakukan hari ini, udah sholat berjamaah, kita duduk sejenak, dan seterusnya, itu akan itu menjadi pengampunan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa supaya ini betul-betul diampuni oleh Allah. Hadirin jamaah, tapi dari sisi ketergantungannya ini juga penting sekali hadirinnya. Dosa itu ada yang tergantung kepada Allah. Kalau dosa kita itu tergantung kepada Allah dan kita bertaubat dengan taubatan nasuha, tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya, taubatan nasuha. Bagaimana kalau kita taubat kepada Allah dengan dosa-dosa yang kita lakukan, dosa yang tergantung kepada Allah? Para ulama mengatakan insya Allah itu akan diampuni oleh Allah. Kalau memang Allah kehendaki, ya Allah akan mengampuni. Kalau memang betul-betul kita taubat nasuha. Ya, saya kira pernah kita dengar ya riwayat bagaimana seorang laki-laki yang membunuh, dalam hadis ya disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, ya, ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri yang mengatakan Nabi Allah SAW qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan. Sebelum kita, katanya sebelum Islam ini datang, ada seorang laki-laki yang pernah membunuh 99 orang. Ya, fasala an alama ahlil ard fadulla ala rahib. Maka karena dia merasa wah ini luar biasa banyaknya dosa saya ini, maka dia bertanya, siapa kira-kira orang yang paling alim di kampung ini? Maka ditunjukkanlah dia seorang rahib. Rahib itu seorang pendeta ya. Oh ini ada seorang pendeta di sana, hebat sekali. Pintar sekali itu rahibnya. Ya, fa'atahu faqal innahu qatala 99 nafsan fahallahu min taubah. Maka kemudian dia mendatangi rahib itu tadi, pendeta itu, dan dia bertanya, apakah saya ini udah pernah membunuh 99 orang? Ya, sudah membunuh 99. Faqala dia kemudian mengatakan, falahu min taubah, apakah masih bisa diterima taubat saya? Saya sudah membunuh 99 orang. Apa jawaban rahib itu? Faqala la. Wah, tidak ada lagi dosa membunuh satu orang saja itu dosanya besar sekali. Apalagi sampai membunuh 99 orang. Terlalu banyak dosanya. Fakamalahu mi'ah. Karena tidak bisa lagi terima dosa, sudah dia sempurnakan jadi 100. Yang dibunuh itu adalah rahibnya. Tapi sudah itu ternyata orang ini tidak putus asa. Dia kemudian bertanya lagi, apakah masih ada orang yang lebih pintar dari rahib yang saya bunuh itu? Dia kemudian bertanya, ditunjukkanlah seperti yang disebutkan tadi, yang mengatakan saya sudah bunuh 100 orang. Apakah masih ada jalan untuk saya bisa diterima taubat saya?
Sang rahib yang kedua mengatakan, tidak, sekiranya dosa Anda itu memenuhi langit dan bumi, dan kalian itu bertaubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lau akhtatum fatablughu khatayakumus samai wal ard, tsumma tubtum lataballahu alaikum. Artinya apa? Allah itu maha tawab, Allah itu maha pengampun, penerima taubat. Oleh karena itu, ya jangan pernah kita putus asa ketika kita pernah melakukan dosa, sebesar apapun. Kalau dosa itu tergantung kepada Allah, insya Allah, yakin kita Allah akan mengampuni kita. Cuma yang jadi persoalan kalau dosa kita itu tergantung kepada sama manusia. Kalau tergantung kepada sama manusia, biar kita meminta kepada Allah tidak akan ampuni. Kenapa? Karena dosa kita itu tergantung kepada sama manusia. Itulah pentingnya kita senantiasa bersilaturahim, senantiasa saling memaafkan. Ya, terutama ya menjelang masuk ke bulan Syawal ya. Atau paling tidak di awal Syawal, kita kemudian saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Kita punya dosa kepada sesama kita harus meminta maaf. Kita meminta direlakan, ya diputihkan kesalahan-kesalahan kita. Jangan kemudian ada yang begitu sombong, orang meminta maaf kepada dirinya, dia mengatakan saya nggak mau maafkan, nanti kita ketemu di akhirat lah saja. Orang yang seperti ini tidak akan pernah juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.